dulu yang diperhatikan kan pelaku saja. Bagaimana menghukum pelaku, bagaimana memproses tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Nah sekarang ini sistem peradilan pidana itu berorientasi juga pada korban dan saksi. 90,4 FM Sonora Medan. Selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar pagi hari ini? Saya Rini Aprianti, temani di Harmoni Keluarga sampai jam 11. Nah, ada yang spesial dari jam 9 sampai jam 10 kita akan ngobrol-ngobrol dengan LPSK. Membangun solidaritas dan kepedulian bagi korban kejahatan sangat penting untuk mencegah agar kejahatan tidak terulang kembali di tengah masyarakat. Di samping juga penting bagi korban kejahatan itu sendiri. Namun, kalau masyarakat acuh tidak peduli, nah dikhawatirkan tindakan kejahatan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi momok yang mengancam sendi kehidupan bernegara. Negara dalam hal ini ya sudah sepatutnya bertanggung jawab kalau ada warganya yang menjadi korban kejahatan dengan diterbitkannya sebuah peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada perlindungan saksi dan korban. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memastikan pemenuhan hak-hak korban kejahatan yang diamanatkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk melaksanakan semua peran itu. Nah, udah tahu dong ya LPSK. Tapi kenyataannya LPSK saat ini masih berpusat di Jakarta. Sementara tugasnya itu kan melayani semua masyarakat Indonesia. Kita juga punya hak loh dilayani dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote yang menjadi saksi dan atau korban tindak pidana. Nah, bagaimana upaya LPSK dalam memperpendek rentang layanan itu dan apa aja sih hak-hak perlindungan terhadap korban kejahatan yang diamanatkan kepada LPSK yang kita juga punya hak loh ya untuk mendapat perlindungan. Yuk, mari bareng-bareng kita diskusikan bersama narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan di studio sudah hadir Dr. Andes Hasto Atmojo Suroyo, MPrik, Ketua LPSK. Selamat pagi Pak Hasto. Selamat pagi Mbak Rini, selamat pagi sahabat Sonora. Pak Hasto didampingi oleh Ibu Susila Ningtyas SH, Wakil Ketua LPSK. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Rini, selamat pagi sahabat Sonora. Saya panggil Ibu Encus ya? Ya boleh. Encus, oke, dan juga Pak Hasto. Saya pengen tahu dulu, perkenalan dulu nih. Kayaknya saya juga jarang-jarang dengar LPSK. Apa sih LPSK itu? Ya, LPSK ini salah satu lembaga non-struktural di Indonesia. Jadi dia adalah lembaga, statusnya adalah lembaga negara yang diinisiat setelah lahirnya reformasi, Mbak. Jadi setelah reformasi itu kan lahir beberapa lembaga yang diinisiat oleh masyarakat sipil. Misalnya Komnas HAM, misalnya KPU dan sebagainya, itu kan kemudian lahir sebagai representasi dari masyarakat sipil berhadapan dengan negara untuk penguatan terhadap tugas-tugas negara yang pada waktu masa lalu itu tidak terlaksana secara baik. Kasus ini korupsi misalnya, itu dianggapkan aparat yang harusnya menangani itu kurang berkinerja secara baik. Kemudian lahirlah KPK misalnya. Jadi inilah sejarah lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, dulunya didorong oleh kasus-kasus korupsi yang saksinya itu tidak berani bersaksi gitu ya. Dan juga kasus pelanggaran HAM berat yang belum selesai. Itu yang mendorong lahirnya LPSK, sehingga LPSK ini terbentuk setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. 2006 ya? Ya, baru terbentuk LPSK-nya tahun 2008 Agustus. Nah, setelah sekian lama ya LPSK kita rasakan makin dibutuhkan kehadirannya karena memang selama masa rezim yang lalu itu kan tindak kejahatan itu tidak mendapatkan perhatian yang bersungguh-sungguh, dalam artian ada perubahan paradigma di dalam sistem peradilan pidana. Kalau dulu yang diperhatikan kan pelaku saja. Bagaimana menghukum pelaku, bagaimana memproses tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, sekarang ini sistem peradilan pidana itu
berorientasi juga pada korban dan saksi. Nah, ini kehadiran LPSK ini adalah representasi negara untuk memberikan perhatian kepada korban dan saksi sehingga proses peradilan itu bisa berjalan secara baik. Saksi dan korban tidak mengalami ancaman, tidak mengalami intimidasi, jadi bisa secara baik, secara aman, secara nyaman memberikan kesaksian sehingga proses peradilan itu bisa berjalan secara baik. Oke, ini tugas-tugas dan fungsinya lebih tepatnya seperti apa sih Pak? Ya, kami ada 8 barangkali ya tindak pidana prioritas, yaitu kasus terorisme, kasus korupsi, kasus pelanggaran HAM yang berat, kasus penyiksaan atau kasus penganiayaan berat, kasus tindak pidana perdagangan orang, trafficking juga ya? ya, kasus kekerasan seksual kepada anak atau perempuan, dan juga kasus tindak pidana terorisme, pencucian uang, dan satu lagi kasus narkoba. Tapi di luar kasus-kasus itu, kalau ada saksi atau korban yang merasa terancam jiwanya, tetap bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Nanti akan diputuskan oleh pimpinan LPSK apakah yang bersangkutan berhak mendapatkan perlindungan atau tidak. Jadi memang LPSK ranahnya itu adalah ranah pidana. Ranah pidana ya, lebih ke pidananya. Nah, ini seiring perkembangan waktu ada tambahan-tambahan tugas dan fungsi lain nggak? Itu kan 2006, sekarang 2020 kan? Enggak, itu sudah 2014. Per 2014 tambahan ya. Yang lain itu adalah begini, bahwa Undang-Undang 2014 itu mengukuhkan LPSK untuk memberikan layanan kepada semua korban itu yang memerlukan. Selain perlindungan, itu juga bantuan. Nah, bantuan ini bentuknya adalah bantuan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, dan juga memfasilitasi tuntutan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Kalau restitusi itu dibayarkan oleh pelakunya, jadi tuntutannya diajukan ke pelaku, kemudian pelaku membayar ganti ruginya. Atau kompensasi. Kompensasi ini ganti rugi yang dibayarkan oleh negara. Hanya saja kalau untuk kompensasi ini hanya 2 tindak pidana, Mbak, yang korbannya itu berhak atas kompensasi. Yang pertama itu tindak pidana pelanggaran HAM, yang kedua tindak pidana teroris. Yang memang wujud tanggung jawab negaranya itu kelihatan betul. Secara jelas bahwa pelanggaran HAM misalnya, itu kan justru aparat negara yang terlibat di dalam tindak pidana tersebut. Kemudian kalau terorisme, ini adalah tanggung jawab negara yang mestinya negara itu memberikan rasa aman pada warganya. Ya, karena itu ya dalam tindak pidana terorisme, itu justru secara eksplisit dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu, korban tindak pidana terorisme adalah tanggung jawab negara. Nah, ini sudah sesuatu yang sangat progresif, sangat maju di tingkat peraturan dan juga di tingkat pelaksanaan. LPSK sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini secara progresif. Oke. Nah, yang ada di dalam atau yang duduk di dalam LPSK siapa-siapa aja sih? Dari elemen apa aja sih, Pak? Ya, kalau yang di LPSK itu tidak boleh orang yang merangkap jabatan. Jadi kalau dia mempunyai posisi jabatan di pemerintahan maupun non pemerintahan, itu harus menyatakan cuti dulu. Pengacara juga boleh, tetapi dia tidak boleh berpraktek, misalnya begitu ya. Atau dia dari elemen kejaksaan atau kepolisian. Itu juga harus demikian. Dan yang lain itu yang lebih banyak adalah berasal dari elemen masyarakat sipil. Ada dari kampus, ada dari LSM, ada dari tokoh masyarakat dan sebagainya. Itu yang dipersyaratkan oleh undang-undangnya.
dan dia bukan pengurus partai politik. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi, sahabat Sonora. Itu kita baru tahu nih, kita baru masuk terasnya LPSK seperti apa. Nah, gimana sih ruang tamunya, gimana tempat tidurnya, gimana dapurnya, kita akan cari tahu. Kita akan kembali sesaat lagi.